Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya masih di Sinau PC. Dan di video kali ini kita mau lanjutin seri rekomendasi laptop untuk kuliah kita. Kalau di beberapa video ke belakang kita udah coba bahas rekomendasi laptop untuk kuliah di range budget 2-3 jutaan. Kemudian kemarin kita udah bahas rekomendasi laptop untuk range budget 4-5 jutaan. Kali ini kita coba up lagi, kita naik ke range budget 6-7 jutaan. Dan nanti di video ke depan kita coba up lagi rekomendasinya untuk range budget 8-9 jutaan untuk kebutuhan perkuliahan. Jadi buat teman-teman yang penasaran jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya biar ya ketinggalan rekomendasi selanjutnya. Oke, kali ini kita bahas di range budget 6-8 jutaan. Jadi ini di atas 6 tapi masih di bawah 8 jutaan. Dan disclaimer dulu, untuk semua rekomendasi laptop kali ini adalah laptop baru dan untuk harganya aku ambil dari online marketplace. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau cari laptop secara offline di toko offline, toko-toko terdekat teman-teman, mungkin akan ada perbedaan harga. Dan juga untuk episode kali ini di range budget 6-7 jutaan itu cukup nanggung juga bisa dikatakan, karena ada beberapa aspek, ada 3 aspek yang itu mungkin banget berpotensi untuk dikorbankan, salah satunya maupun salah duanya, yaitu ada dari segi spesifikasinya mungkin lebih ditinggikan tapi dia nggak pakai panel yang IPS, masih pakai panel TN, ataupun juga mengorbankan dari segi upgradeabilitasnya. Tapi di sini kita akan coba cari yang all around, kita bisa dapat semua, dan yang all around itulah yang kita coba ambil, yang mungkin kita coba rekomendasiin nanti. Dan kalau misalkan udah nggak ada lagi nih, maksimal kita ambil yang mengorbankan hanya dari segi satu aspek aja yang dikorbankan, tapi ada poin-poin yang lebih ngedukung lainnya. Ataupun juga kalau nggak ada di rekomendasi kali ini mungkin kurang all round menurutku, atau ada yang terlewat pas aku ngelis rekomendasi laptop untuk episode kali ini. Dan juga tolong sesuaiin nanti buat jurusan teman-teman, walaupun secara global ini udah bisa dipakai di hampir semua jurusan, tapi tetap teman-teman harus cek nanti di akhir video apakah cocok dengan kebutuhan dan juga jurusan kalian nanti. Oke, kali ini kita udah ngelis sekitar 6 laptop dari berbagai brand, karena dimulai harga 6-7 jutaan ini kita udah disediain beberapa macam brand yang spesifikasinya itu ya cukup bersaing semua, jadi akan ada banyak pilihan. Kali ini ada 6, ada mulai dari Acer Aspire 3, kemudian ada HP 14S, kemudian ada Asus VivoBook 14 juga. Ada juga brand-brand lokal kayak Axio Hype 7, kemudian juga ada Advan Work Plus yang kemarin sempat viral juga, dan masih ada Asus VivoBook Go 14. Untuk harga teman-teman udah bisa lihat sendiri di layar. Dan sebelum kita komentarin satu-satu, kita akan coba bedah dulu spesifikasinya satu persatu. Pertama kita mulai dulu dari Asus VivoBook yang 14. Ini udah pakai Intel Core i3 Gen 12 1215U dengan konfigurasi 6 core dan juga 8 thread. Ini masih pakai Intel UHD loh ya. Kemudian untuk RAM-nya ini pakai RAM DDR4 3200 solder on board, tapi masih ada satu slot lagi buat upgradeabilitas nanti. Untuk storage ada di 256, ini masih di 6 jutaan. Kalau teman-teman pakai yang 512 harganya naik sampai 7 jutaan. Untuk layar udah 14 inci, panel IPS, dan untuk spesifik yang lain teman-teman udah bisa baca sendiri, udah ada Office dan juga Windows-nya, udah ada lisensinya, dan garansi resminya aman 2 tahun garansi resmi dari Asus. Untuk yang kedua ada dari HP 14S dengan seri FQ1136AU yang pakai AMD Ryzen 5 5500U dengan konfigurasi 6 core dan juga 12 thread, karena ini masih Ryzen 5000 series jadi masih pakai AMD Radeon Vega. RAM-nya 8GB, SODIMM masih bisa di-upgrade sampai 16GB, masih ada satu slot yang tersisa. Kemudian untuk storage langsung 512GB di harga 6 jutaan. Layar juga udah pakai IPS Full HD 14 inch. Dan untuk spesifikasi yang lain teman-teman udah bisa lihat sendiri, dan juga untuk garansinya garansi resmi 2 tahun dari HP.
Yang ketiga ada Acer Aspire 3 A315, dan ini mungkin akan ada pertimbangan kalau teman-teman mau milih ini. Walaupun di sini udah pakai Intel Core i5 1235U dengan konfigurasi 10 core dan juga 12 thread. RAM-nya juga bisa upgradable ke depannya karena soldim semua, nggak ada yang disolder. Dari segi storage juga aman dari 256 sampai 512, tapi 512 sudah masuk ke 7 jutaan. Dari panel udah IPS 15,6 inch, juga udah Full HD juga. Tapi di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini nggak pakai garansi resmi dari Acer yang bisa 2 atau 3 tahun, tapi ini masih garansi servis toko selama 1 tahun aja. Aku udah coba cari di toko-toko yang lain juga sama, kebanyakan pakainya itu garansi servis selama 1 tahun, jadi nggak ada garansi resmi dari Acer yang biasanya sampai 2 atau 3 tahun. Lanjut ada Asus VivoBook Go 14, ini harganya udah di 7 jutaan. Dia udah pakai Ryzen 5 7520U, tapi di sini sayangnya konfigurasinya 4 core 8 thread. Aku juga bingung kenapa Ryzen 5 7520U ini pakai konfigurasi 4 core 8 thread. Tapi di sini untuk IGP-nya udah kenceng karena udah pakai arsitektur RDNA 2 yaitu AMD Radeon 610M. Jadi boleh dibilang kalau dengan harga 7 jutaan aja ini laptop udah oke buat laptop gaming ala-ala game-game ringan-ringan lah gitu, bukan laptop gaming yang udah berat-berat gitu ya. Untuk RAM-nya, nah ini harus jadi pertimbangan. Walaupun udah pakai RAM DDR5, tapi ini RAM DDR5-nya semuanya solder. Baik dari yang spesifikasi 8GB RAM ataupun 16GB RAM yang harganya itu mepet 8 juta 7,99. Kedua-duanya sama-sama non upgradable, tapi udah dual channel semua. Jadi ya mungkin ini cukup bisa jadi pertimbangan karena non upgradable dari segi RAM-nya. Untuk storage sudah aman 512GB SSD NVMe. Untuk layar juga udah IPS 14 inch dengan resolusinya Full HD juga. Untuk garansi juga aman, garansi resmi dari Asus selama 2 tahun. Untuk OS dan juga Office juga udah aman. Nah lanjut sekarang kita coba bahas dari laptop dari brand lokal. Pertama ada Advan Workless yang kemarin sempat viral juga. Dia udah pakai AMD Ryzen 5 6600H. Jadi ini udah prosesor seri gaming, udah seri H series dengan konfigurasi 6 core dan juga 12 thread. Tapi ini masih pakai arsitektur Zen 3, jadi masih pakai AMD Radeon Vega, belum pakai AMD Radeon RDNA. Untuk RAM-nya ini mungkin jadi pertimbangan karena ini non upgradable, tapi paling enggak ini udah cukup besar 16GB LPDDR5 dengan harga 7 juta tipis aja. Untuk storage ini ada beberapa pilihan mulai dari 512GB sampai 1TB M2 NVMe. Layarnya juga udah IPS 14 inch dan resolusi Full HD juga. Tapi ini garansinya garansi resmi selama 1 tahun aja. Mungkin nanti ke depan Advan ya tolonglah di upgrade untuk garansinya misalkan 2 tahun lah, jadi bisa lebih bersaing lagi untuk brand-brand lokal ini. Terakhir ada dari Axio Hype 7, ini juga brand lokal juga. Dia pakai AMD Ryzen 7 sendiri di sini. AMD Ryzen 7 5700U dengan konfigurasi 8 core 16 thread. IGP-nya Radeon Vega, RAM-nya 8GB SODIMM, ada 2 slot, semua bisa di upgrade sampai 64GB. Storage-nya 512GB udah langsung, layarnya juga udah IPS 14 inch dengan resolusinya juga udah Full HD, dan juga lagi-lagi untuk garansinya masih garansi resmi 1 tahun. Dan untuk yang Axio Hype 7 sama yang Advan tadi belum include Office Home and Student, ya teman-teman mungkin harus cari sendiri untuk lisensi Office Home and Student-nya. Nah terakhir kita coba bahas kira-kira dari semua rekomendasi tadi yang all round maupun sampai yang cukup bisa dipertimbangkan, kira-kira itu cocok untuk jurusan apa aja. Tentunya ini udah bisa dipakai di hampir semua jurusan, mulai dari yang tugas office doang, ngetik laporan doang, kemudian editing video, editing foto buat teman-teman multimedia juga, ataupun buat desain 2D di Corel ataupun di Photoshop atau di Adobe Illustrator. Buat teman-teman DKV ini juga udah cukup kenceng. Buat teman-teman yang di informatika ataupun juga di SI dan juga yang berhubungan dengan komputer lainnya, coding web ini udah
cukup, mobile juga udah cukup, paling nggak 8 GB memori RAM itu udah terpenuhi. Kemudian buat teman-teman yang ada di jurusan geografi ataupun juga geologi yang butuh hard disk, ini udah bisa dipakai. Dan juga buat teman-teman yang nyari laptop yang bisa dipakai buat gaming ringan, misalkan mau buat pakai main Genshin ataupun juga ya Valo lah gitu, ringan-ringan udah bisa. Tapi kalau yang pakai Intel mungkin ini nggak terlalu gede FPS-nya. Mungkin buat teman-teman yang nyari untuk gaming, saranku pakai yang AMD Ryzen aja. Dan juga mungkin buat teman-teman yang nanti butuh untuk 3D rendering, misalkan di teman-teman yang butuh AutoCAD, kemudian buat teman-teman yang butuh Blender atau Unity atau Unreal Engine, mungkin dari rekomendasi kali ini itu belum bisa tercover atau belum bisa memenuhi. Ya mungkin bisa cukup untuk yang ringan-ringan aja, tapi ini mungkin akan kurang nanti ke depannya. Kemudian untuk game yang cukup high juga mungkin akan kurang. Mungkin dari yang paling bagus tadi yang AMD Radeon 610 itu mungkin punya performa yang paling bagus dari segi gamingnya. Kalau gamingnya itu yang GPU bound. Dan buat teman-teman mungkin yang mau belajar machine learning, AI training, kalau secara offline training ya ini semua masih kurang. Tapi kalau teman-teman mau pakai online training misalkan dari Google Colab ya, dan juga yang lain sebagainya, ataupun juga di mana kemarin selain Google Colab ada lagi ya, itu mungkin masih bisa. Ya masih bisa karena itu online training, jadi nggak pakai device kalian sendiri, tapi itu udah secara cloud computing. Oke, mungkin cukup untuk video rekomendasi kita kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kita kembali lagi di video berikutnya. Tetap bersama saya Ardi yang pasti di Sinau PC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.